Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumid wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah wa taala limpahkan kepada kita melaksanakan ketaatan dan juga amal soleh di bulan yang penuh dengan berkah ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita selama bulan Ramadan, membahas kitab Mustalahul Hadits yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan definisi sahabat, keadaan sahabat, dan sahabat yang paling terakhir meninggal, dan juga manfaat daripada kita mempelajari siapa di antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Maka kita merojah sedikit. Kita merojah dari awal terlebih dahulu, bahwa kita sudah jelaskan bahwa khobar itu dibagi menjadi 3 berdasarkan dengan individu yang disandarkan. Bahwa hadis itu disandarkan kepada siapa, ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis marfu', yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, kemudian mauquf, yaitu yang disandarkan kepada sahabat, dan yang disandarkan kepada tabi'in disebut maqtu'. Kemudian kita sudah jelaskan bahwa hadis marfu' itu adalah definisinya seperti hadis yang sudah kita terjemahkan dan kita definisikan di awal, yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyyin au khalqiyatin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat akhlak ataupun sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing sudah kita berikan contohnya. Kemudian hadis marfu' itu dibagi menjadi 2. Ada marfu' sharih dan marfu' hukman. Yang dimaksud dengan marfu' sharih adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan, ya, hadis tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu perkataan Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, dan riwayat yang memang datangnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah marfu' secara hukman, yaitu secara status. Dibagi syaratnya ada berapa? 7. Syarat yang pertama bahwa ucapan seorang sahabat tidak mungkin itu berasal daripada pendapatnya.
Artinya ketika ada perkataan seorang sahabat, jika sekiranya itu memiliki potensi berasal dari pemikirannya, maka statusnya mauquf atau marfu'. Mauquf jika perkataan sahabat yang di situ memungkinkan ada pendapat dari sahabat. Jika tidak, maka statusnya menjadi marfu' hukman. Dan itu berkaitan dengan permasalahan imma masalah ibadah atau permasalahan ghaib tentang hari kiamat. Kemudian syarat yang kedua sama, bahwa perbuatan sahabat tidak mungkin berasal dari pemikirannya sendiri. Tidak mungkin seorang sahabat melakukan sebuah perbuatan ibadah yang itu dari dirinya. Jadi ketika ada seorang sahabat meriwayatkan hadis tentang tata cara ibadah, maka tidak dihukumi dengan mauquf, tapi dihukumi dengan marfu', tapi marfu'nya hukman. Kemudian yang ketiga, bahwa sahabat menyandarkan riwayatnya kepada zaman Nabi, ala ahdin Nabi. Maka ketika ada sahabat menyandarkan riwayatnya kepada zaman Nabi, maka itu bukan mauquf tetapi statusnya marfu'. Kemudian syarat yang keempat, ya, di antara syarat yang keempat, bahwa sahabat berkomentar terhadap sebuah hal dengan menyebutkan minas sunnati. Jadi kalau sahabat meriwayatkan hadis minas sunnati, maka ini bukan mauquf dari perkataan sahabat, tetapi statusnya marfu' hukman. Kemudian yang kelima, ucapan sahabat mengatakan umirna au nuhina. Kami diperintahkan oleh Nabi atau kami dilarang oleh Nabi. Ini juga statusnya tidak mauquf, tapi statusnya marfu' hukman. Kemudian yang keenam, sahabat menghukumi sesuatu bahwa ini adalah ketaatan, ini adalah kemaksiatan. Karena tidak mungkin sahabat mengucapkan sesuatu berani memvonis ini ketaatan, ini kemaksiatan, melainkan itu sumbernya dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketujuh, sahabat itu sendiri menjelaskan secara sharih dengan kata riwayatan atau dan yang lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan mauquf adalah sebuah khobar, sebuah riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan tidak sampai kepada derajat marfu'. Mudahnya perkataan sahabat atau pendapatnya sahabat atau pemikirannya sahabat. Nah, mudahnya seperti itu. Adapun marfu' berarti hadisnya Nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi, sifat akhlaknya Nabi atau sifat fisiknya Nabi. Mauquf berarti perkataan sahabat, persetujuannya sahabat, pemikirannya sahabat, pendapatnya sahabat. Adapun maqtu' maka sama, disandarkannya kepada tabi'in, berarti perkataannya tabi'in, pendapatnya tabi'in, pemikirannya tabi'in atau juga persetujuannya tabi'in. Dan juga sudah kita berikan contoh-contoh daripada khobar yang mauquf dan khobar yang maqtu'. Kemudian pelajaran kemarin yang sudah kita ambil terkait dengan definisi sahabat. Nah, man yadhkurli, siapa yang bisa menyebutkan definisi sahabat? Nah, fadhil. Nah, yang pertama bertemu dengan Nabi. Nah, bertemu dengan Nabi. Bertemu dalam hal ini apakah perlu melihat atau tidak? Tidak. Baik. Berarti maknanya bertemu atau melihat. Nah, dan kalau bertemu pasti melihat atau tidak? Tidak pasti. Contoh bertemu tidak pasti melihat siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Mumtaz. Baik. Kemudian syarat sahabat, syarat dikatakan seorang itu sahabatnya Nabi, bertemu atau melihat Nabi? Dia beriman kepada Nabi.
Berarti kalau sekedar bertemu tidak beriman dikatakan sahabat atau tidak? Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, syarat yang ketiga, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman. Berarti kalau ada seorang yang bertemu dengan Nabi atau melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, apakah dihukumi sahabat? Kalau setelah murtad masuk Islam lagi, apakah dihukumi sahabat? Dihukumi sahabat. Jelas ya definisi daripada sahabat Nabi, bahwa sahabat Nabi adalah manijtama'a bin nabi aw ra'ahu mu'minan bihi. Siapa yang bertemu, berkumpul bersama Nabi atau melihat Nabi dalam keadaan dia beriman dan meninggal di atas Islam. Termasuk orang yang sempat murtad kemudian masuk Islam lagi. Seperti siapa? Ash'ath ibn Qais. Ash'ath ibn Qais dulunya sempat masuk Islam, ketemu Nabi, lihat Nabi, beriman kepada Nabi, tapi sempat murtad. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian pada zaman Abu Bakar dia tertawan, kemudian masuk Islam lagi, diterima taubatnya, maka statusnya masih sahabat. Tetapi apabila seseorang bertemu dengan Nabi atau melihat Nabi, sempat beriman dengan Nabi, kemudian murtad dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka statusnya sahabat atau bukan? Bukan. Seperti siapa? Abdullah ibn Khattal, kemudian Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Atau sebaliknya, dia tidak ketemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi. Statusnya sahabat atau tidak? Tidak sahabat. Contohnya Raja Najasyi. Berarti 3 syarat ini harus terpenuhi. 1 tidak terpenuhi maka tidak dianggap sebagai sahabat. Kemudian kita sudah jelaskan bahwa jumlah sahabat itu sangat banyak, tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Hanya saja diperkirakan jumlah sahabat berapa? 114.000 orang sahabat. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan tentang keadaan sahabat. Kalau dalam sebuah riwayat ditemukan sahabat, perlu diperiksa atau tidak? Kenapa tidak perlu diperiksa? Karena sahabat semuanya udul, sahabat semuanya thiqat. Jadi tidak perlu diperiksa tentang kredibilitasnya. Kenapa? Alasannya satu. Kenapa? Karena Allah yang sudah menjamin di banyak ayat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqat. Di antaranya apa saja dalilnya? Apa itu ayatnya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian dalilnya apa lagi? Surat Al-Hasyr. Apa itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian apa ayatnya? Apa ayatnya? Gak ada yang catat? Kemudian dalil dari hadis. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kemudian dalil la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa sahabat orang yang adil, orang yang thiqah tidak perlu diperiksa. Kemudian ada satu dalil yang dicantumkan di kitab ini, yaitu tentang apa? Menunjukkan sahabat itu ketika ada sahabat menyampaikan satu kabar, otomatis langsung kita percayai. Tentang apa? Hilal, tentang melihat hilal. Di mana ada seorang Arab Badui yang dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melihat hilal. Nabi tidak katakan ente benar atau enggak, bohong atau enggak, yakin atau enggak. Nabi hanya meminta bersumpah bahwasanya dia termasuk orang Islam. Atashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia bersaksi, iya saya telah bersyahadat
bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi langsung mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, adzin finnas." Wahai Bilal, umumkan kepada manusia bahwa besok sudah mulai puasa. Menunjukkan satu kabar sahabat langsung dipercaya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib. Kemudian kita sudah jelaskan sahabat yang terakhir meninggal. Secara keumuman, siapa sahabat yang paling terakhir meninggal? Siapa? Naam, Amir ibn Wathilah al-Laythi. Dia meninggal di Mekah tahun 110. Berarti setelah 110 dianggap sahabat atau tidak? Tidak. Kalau ada seorang sahabat di tahun 110 tapi belum masuk usia tamyiz, dianggap sahabat? Tidak. Masya Allah, mumtaz. Tapi kalau ada sahabat di tahun 110 sudah masuk usia balik, dianggap sahabat? Dianggap sahabat atau tidak? Hah? Sudah usia balik, dianggap sahabat? Hah? Otomatis dianggap sahabat? Misalkan ada sahabat nih, sudah masuk usia balik di tahun 110-nya, bukan setelahnya, dianggap sahabat? Hah? Maka masuk kepada syarat dulu, bukan hanya sekedar kepada umurnya, paham? Ini pertanyaan yang mengingatkan antum. Kan ini syarat sahabat. Sekarang anggaplah ada sahabat, ada seorang yang usianya masuk usia balik dan dia hidup di tahun 110 Hijriah. Otomatis langsung sahabat? Harus memenuhi berapa syarat? 3 syarat tadi. Gitu kan? Tapi kalau ada seseorang yang belum masuk usia tamyiz, belum masuk usia balik, kemudian dia ketemu sama Nabi, kemudian melihat Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi, dan beriman kepada Nabi. Sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Coba tuh, Anda ulang pertanyaannya. Ini akan terjawab oleh orang-orang yang cerdas. Anda ulang. Ada seorang sahabat, ada seseorang, usianya belum masuk usia balik, hidup di tahun 110 Hijriah. Dia ketemu Nabi, dia melihat Nabi, dia beriman kepada Nabi. Sahabat atau bukan? Kenapa bukan sahabat? Anda ulang sekali lagi. Fakir. Ada seseorang usianya tamyiz, belum masuk usia balik, hidup di 110 Hijriah, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, melihat Nabi, meninggal di atas Islam. Sahabat? Ya bukan sahabat. Orang Nabi meninggal tahun berapa? Ketemu dia sama Nabi enggak? Ya enggak lah. Lihat Nabi enggak? Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah, ini jauh banget. Jelas? Paham? Nah, itu makanya lihat. Jadi tidak sekedar ada orang di tahun 110 Hijriah, dia usianya baru tamyiz, dia lahir baru 110. Sedangkan Nabi meninggal di tahun ketemu. Disitulah pentingnya. Kenapa kita belajar siapa sahabat yang terakhir meninggal? Bisa dipahami maksudnya? Kan nggak mungkin kalau Anda bilang ada sahabat ya tahun 100 Hijriah sudah masuk usia balik, ketemu Nabi, beriman sama Nabi, meninggal di atas Islam. Kan nggak mungkin ada soal seperti itu. Antum tinggal bilang nggak mungkin Ustaz. Masa dia melihat Nabi di tahun 100 Hijriah, sedangkan Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Ini maksudnya mereka yang meninggal tapi dulunya sempat ketemu Nabi karena umurnya panjang. Seperti Anas ibn Malik. Anas ibn Malik umurnya itu lebih daripada 100 tahun. Sebagaimana kita kemarin jelaskan, karena keberkahan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahim tuh? Jelas? Nah, maksud anak, ketika anak kasih contoh seperti ini, antum langsung paham. Oh iya, ini manfaatnya.
Kita belajar sahabat yang terakhir meninggal untuk mengetahui mana yang dikategorikan sahabat, mana yang bukan dikategorikan sahabat. Sekarang kalau ada seseorang di tahun 110 Hijriah ketemu sahabat Nabi, dianggap tabi'in atau bukan? Dianggap baru ketemu, tapi dia beriman nggak? Kalau dia beriman, Islam nggak? Meninggal baru. Siapa terakhir meninggal di Basra, siapa terakhir meninggal di Mesir, sebagainya. Dan Nabi sudah ngasih clue sebelumnya. Pun ke-100-an, maka sudah tidak akan ada lagi yang namanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kita masuk kepada al-mukthiruna minat tahdits. Naam, iqra. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الدال المكثرون من التحديث من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم والذين تجاوز الحديث عنهم الألفاهم. الأول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روي عنه 53,474 حديثا. الثاني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما روي عنه 2,630 حديثا. الثالث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روي عنه 2,286 حديثا. الأربعة عائشة رضي الله تعالى عنها روي عنها 2,210 حديثا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روي عنه 1,660 حديثا. السادس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روي عنه 1,540 حديثا. السابع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روي عنه 1,170 حديثا. ولا يلزم من كثرة التحديث عنه ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذة من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها الأول تقدم موته كهمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله تعالى عنه. الثالث أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة. الرابع أو غير ذلك من الأسباب. Baik. Sekarang kita masuk kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga penting untuk kita ketahui. Minimal kita tahu ternyata ada sahabat-sahabat Nabi yang menduduki kedudukan menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dan paling banyak riwayat yang diambil oleh sahabat yang lain ataupun oleh perawi yang lain. Maka dalam hal ini insya Allah sebetulnya tidak perlu saya jelaskan biografi mereka secara panjang lebar, tetapi dalam rangka mengambil faidah nanti Anda akan sampaikan mungkin hal-hal yang menarik daripada 7 orang sahabat ini, karena sebetulnya ada pembahasan tersendiri. Ya, dalam pembahasan hadis itu ada namanya tarjamatur ruwat. Jadi kalau kita baca buku hadis, syarahnya, kalau misalkan antum baca buku Syarah Umdatul Ahkam, Syarah Riyadus Shalihin, Syarah Bulughul Maram, Syarah Bukhari, Sahih Muslim, itu biasanya di awal dicantumkan teks hadis, kemudian nanti ditulis tarjamatur rawi, biografi rawi. Maka sebetulnya menariknya belajar hadis itu adalah selain kita nanti dapat tentang hadisnya, jadi paket lengkap tuh kalau kita belajar hadis.
Misalkan kita belajar Riyadhus Shalihin. Ya, di sini kan ada juga kajian ya, Ustaz Kamal ya, Riyadhus Shalihin. Itu enggak tahu, biasanya dijelaskan dulu matan hadisnya, setelah matan makna hadis, setelah itu baru tarjamatur ruwat. Tarjamatur ruwat itu adalah menjelaskan biografi rawi hadisnya dari sahabat. Jadi kita belajar hadis itu sudah dapat hadisnya, dapat makna hadisnya, tarjamatur ruwatnya, baru nanti fiqhul hadis. Pemahaman hadisnya, dan yang ketiga biasanya fawaidul hadis. Dan itu biasanya buku-buku kitab-kitab syarah hadis itu berputar seputar itu. Jadi menariknya kalau kita belajar hadis, jadi kita nanti dapat ilmu fikihnya, pemahaman fikihnya, tahu siapa sahabatnya, cerita tentang sahabatnya, biografinya, tanggal lahirnya, meninggalnya, kisah hidupnya, termasuk ya baru fawaidul hadis terakhir, ma yustafadu minal hadis. Nah, di sini dijelaskan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling banyak diambil hadisnya. Bukan hanya mereka yang meriwayatkan, saya mendengar dari Nabi, dia sampaikan, tapi riwayatnya dia diambil juga oleh riwayat rawi-rawi yang lain. Bisa dipahami? Bukan hanya sahabat ini yang meriwayatkan, tapi riwayatnya dia diambil oleh perawi yang lain. Siapa saja mereka? Dan 7 sahabat ini dikategorikan paling banyak meriwayatkan hadis karena jumlah riwayat mereka lebih daripada 1000. Jadi yang lebih daripada 1000 dikategorikan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa jumlahnya? 5.374. Masya Allah. Bahkan kalau kita nanti lihat Abu Hurairah sama Abu Bakar, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar riwayatnya lebih sedikit dari Abu Hurairah? Hah? Yang tercatat. Kemudian, berarti yang tidak tercatat? Taib, Mumtaz. Ada lagi alasan lain? Hah? Enggak diambil. Abu Bakar hanya meriwayatkan hadisnya tapi enggak diambil. Lebih banyak Abu Hurairah. Tapi ada kemungkinan enggak Abu Bakar lebih banyak riwayatin hadis dari Nabi dibandingkan Abu Hurairah? Kenapa enggak dicantumkan? Kira-kira, enggak apa-apa, kira-kira. Sekarang saya tanya, Abu Bakar sama Abu Hurairah, siapa yang duluan masuk Islam? Sepakat Abu Bakar. Betul? Ali bin Abi Thalib dengan Abu Hurairah, siapa lebih awal masuk Islam? Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan dengan Abu Hurairah, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Pertanyaannya, kenapa tidak dimasukkan mereka-mereka ini, Khulafaur Rasyidin yang 4, kepada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Bukankah lebih banyak ketemu dengan Nabi? Abu Hurairah ketemu banyak di Madinah, sedangkan Abu Bakar sudah ketemu di mana? Di Mekah. Bahkan ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar sudah bersama Nabi, bahkan ikut menemani Nabi SAW ke Gua Thur ketika dikejar oleh orang-orang musyrikin. Bahkan kata Nabi SAW, Abu Bakar itu umurnya tidak jauh dari Nabi SAW. Bahkan memang sahabat dari kecil. Tapi kenapa Abu Bakar tidak menjadikan orang yang paling banyak riwayatnya dari Nabi? Hah? Mumtaz, satu kesibukan. Mumtaz, sahih. Kemudian? Hah? Ayo, kul. Ayo, salah satunya sahih. Abu Hurairah memang memfokuskan hidupnya, memang ingin belajar dengan Nabi, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Hah? Muridnya lebih sedikit. Jadi yang ngambil riwayat dari Abu Bakar lebih sedikit. Mumtaz, bisa juga. Ada huwal jawab. Karena Abu Bakar lebih dahulu meninggal dibandingkan Abu Hurairah. Sehingga apa? Riwayatnya banyak, tapi orang nggak ngambil riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar kebetulan meninggal. Jelas? Sekarang kalau kita bicara secara jumlah, bisa jadi Abu Bakar lebih banyak jumlah hadisnya dibandingkan Abu Hurairah. Tapi kan setelah fase kota Madinah, Abu Bakar nggak lama setelah menjadi khalifah meninggal kan? Sehingga tidak hanya sedikit yang meriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Tapi Abu Hurairah meninggal setelah fase Madinah cukup panjang, sehingga banyak meriwayatkan hadis dari
Siapa? Abu Hurairah. Begitu juga Anas. Lihat, Anas ibn Malik. Anas ibn Malik itu umur 10 tahun dibawa sama ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi SAW ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Sedangkan apa? Memang dia ketemu dengan Nabi nggak lama. Disebutkan dalam riwayat hanya sekitar 10 tahunan. Karena kita tahu Nabi SAW tinggal di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Sisanya berapa tahun di kota Makkah? Dakwah setelah dapat risalah ya. Setelah dapat risalah berapa tahun? 13 tahun. Makanya Nabi itu total dakwahnya berapa? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Anas ibn Malik ketemu Nabi cuma 10 tahun. Sekarang kalau kita tanya, lebih ketemu Abu Bakar 13 tahun, sedangkan Anas 10 tahun. Lebih banyak mana kira-kira riwayatkan hadis? Abu Bakar lebih banyak mendengar hadis dari Nabi kan? Tapi ngambil hadis dari Abu Bakar sedikit, karena keburu meninggal Abu Bakar. Beda dengan Anas, umurnya berapa tahun? 100 tahun lebih. Sehingga sahabat yang lain, bahkan tabi'in ngambil hadis dari siapa? Anas. Ngambil dari siapa? Abu Hurairah. Jelas maksudnya? Bisa dipahami? Ya, makanya dikatakan oleh para ulama, 7 sahabat ini, satu karena mereka banyak ngambil hadis dari Nabi, yang kedua diambil hadisnya oleh rawi yang lain. Yang lain Utsman banyak riwayatkan hadis, tapi juga kebetulan lebih awal meninggal, atau karena alasan Abu Bakar dan Utsman sibuk dengan khilafah, sibuk memimpin. Beda dengan tadi Abu Hurairah apa? Ngajarin orang gitu kan. Memang fokusnya di hadis gitu. Makanya nanti di antara pelajaran yang dapat kita petik bahwa setiap sahabat itu punya kontribusi masing-masing pada Islam. Cuman beda-beda. Yang satu kontribusinya riwayatin hadis dengan hafalan, ada yang riwayatin hadis dengan tulisan. Abu Bakar memimpin umat, kan gitu kan? Maka pelajarannya adalah hendaklah setiap kita harus punya peran untuk Islam sesuai dengan kapasitas kita. Ada di antara kita Masya Allah jadi imam. Kontribusi atau tidak buat Islam? Kontribusi. Anak mungkin Allah berikan amanah ngajarkan ilmu seperti ini, berarti mudah-mudahan ini kontribusi untuk antum. Ustaz, anak mungkin gak bisa jadi imam, anak gak bisa ngisi kajian, tapi alhamdulillah Ustaz, anak harta, kan gitu kan? Anak Ustaz ilmu gak ada, harta gak ada, insya Allah anak bisa dengan tenaga. Dan itu berkontribusi untuk Islam. Taib. Ini panjang nanti kalau bahas ini ya, kita belum masuk pada intinya. Taib. Kita sedikit saja bahas tarjamah masing-masing dari sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, makanya sebetulnya ini panjang, tapi kita selesai atau tidak 10 hari ke depan, tapi tidak masalah kalaupun tidak selesai mungkin dalam kesempatan yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Jadi Abu Hurairah itu apa? Kunyah. Jadi kunyah itu tidak harus dikaitkan dengan, boleh dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Nah, Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ad-Daws itu adalah salah satu kabilah di Yaman. Salah satu kabilah di mana? Di Yaman. Nah, Ad-Daws ini salah satu kabilah yang paling sulit masuk Islam. Kalau bahasa kita kepala batu semua. Hatinya bahkan lebih keras daripada batu. Susah banget diajak masuk Islamnya. Ya. Tapi Masya Allah, disinilah juga memberikan satu pelajaran rekan-rekan sekalian, bahwa terkadang ada orang yang mungkin cuma bisa mengislamkan satu orang, tapi yang satu orang ini berkualitas dibandingkan yang mengislamkan 1000 orang. Nah, cerita singkat saja, cerita masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an dimulai dari masuknya pemimpin kabilah Ad-Daws, namanya Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Dia datang ke Mekah, singkat cerita, panjang sebetulnya ceritanya. Intinya nanti dia masuk Islam. Kemudian dia kembali kepada kaumnya. Pas datang kepada kaumnya, karena saking semangatnya dia dapat hidayah Islam, dia datang pertama kali pulang dari Mekah ke Yaman, dia ketemu istrinya. Tiba-tiba langsung bilang ke istrinya, awalnya ketemu bapaknya. Dia bilang ke bapaknya, "Wahai bapak, sekarang sudah tidak ada lagi hubungan antara aku dengan dirimu. Engkau bukan bapakku dan saya bukan anakmu." Kaget bapaknya. Tiba-tiba pulang dari Mekah, tiba-tiba bilang begitu. Nah, karena memang tipenya Tufail ini karena pemimpin kabilah, karena merasa punya jabatan kan, ngomongnya ceplas-ceplos gitu. Saya punya jabatan. Dan dia dapat hidayah Islam, langsung berpegang teguh dengan Islam. Pulang dari Mekah datang ke Yaman, ke kabilahnya, pertama kali ketemu bapaknya.
Langsung dia bilang ke bapaknya, kamu bukan lagi bapak saya. Kaget bapaknya. Ente makan apa gitu kan? Tiba-tiba bilang saya bukan bapakmu. Kemudian diceritakan, saya telah masuk Islam, bla 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 bla. Kalau kamu ingin tetap menjadi bapakku, maka ucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bapaknya nurut baca 2 kalimat syahadat. Pulang ke istrinya, bukan begitu. Baru nyampe rumah dia bilang kamu bukan istriku lagi. Kaget istrinya. Pulang tiba-tiba dari Mekah dia bilang bukan istrinya. Sama diceritakan tentang Islam, kemudian akhirnya masuk Islam. Dan kaumnya tidak ada yang mau masuk Islam kecuali tadi keluarganya saja. Kepala batu semua. Susah banget masuk Islam. Hingga nantinya akhirnya Tufail ibn Amr ad-Dawsi balik lagi nanti ke Nabi SAW. Dia mengeluh, ya Rasulullah, ya, tolong doakan kaumku agar dia binasa, kata dia. Saking keselnya, ya Rasulullah, tolong doakan kaumku, mereka binasa udah semua. Saya udah capek-capek dakwah, nggak ada yang mau menerima dakwah saya. Binasakan aja udah mereka semua. Ya, tapi lihat doanya Nabi. Nabi nggak bilang, oh ya sudah, ya, saya doakan semoga seluruh kaummu binasa semua. Tapi Nabi SAW mendoakan apa? Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus. Ternyata dari doa yang didoakan Nabi tadi muncullah satu orang yang beriman kepada Allah. Siapa? Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Yang jadi pelajaran pentingnya antum lihat betapa bahagianya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia dapat kecipratan pahala sampai dia sekarang sudah meninggal. Karena siapa? Kesolehan Abu Hurairah. Kan wasilah Abu Hurairah masuk Islam karena wasilahnya siapa? Tufail. Sampai detik ini nama Abu Hurairah sudah 14 abad yang lalu, nama Abu Hurairah namanya nggak pernah disebut. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Betul atau tidak? Setiap orang isi kajian, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Pahala besar. Dan ternyata yang dapat kecipratan besarnya juga siapa? Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Disitulah kita harus mengambil pelajaran bahwa kita harus punya kontribusi dakwah walaupun sekecil. Kita nggak pernah tahu siapa dapat hidayah melalui lisan kita, siapa yang dapat hidayah melalui tulisan kita. Kita nggak pernah tahu ketika kita bikin update status keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ternyata ada orang tergerak hatinya, oh masya Allah, ya. Ternyata sholat itu harus berjamaah di masjid. Kemudian dia rajin datang ke masjid, kita dapat pahalanya. Selama dia sholat di masjid, kita dapat pahalanya. Nah, secara singkat masyarakat muslimin, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi atau Abu Hurairah ini, namanya tadi Abdurrahman. Tapi kenapa disebut Abu Hurairah? Secara singkat karena dia dulu punya seekor kucing kecil yang biasa menemani dia di ladang. Ya, suka main ngelilingin dia. Nah, karena sering main sama kucing inilah diberikan gelar Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil. Jadi makanya kata para ulama, kunyah itu boleh dilakukan kepada anak. Misalkan untuk punya anak Aisyah berarti Abu Aisyah, atau anak laki-laki namanya Muhammad Abu Muhammad, atau dikunyahkan dengan menjadi sesuatu kebiasaan antum, itu dibolehkan. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah radhiyallahu taala termasuk ahlu suffah. Orang yang miskin dan sangat miskin. Bukan miskin lagi, fakir. Saking fakirnya, singkat cerita, pernah satu hari disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Abu Hurairah ini udah saking laparnya nggak bisa makan lagi, udah kelaparan luar biasa. Ya. Karena biasanya ahlu suffah itu makan ketika mereka dapat makanan dari sahabat yang lain. Kalau sahabat nggak makan, mereka nggak makan. Betul-betul fakir. Kenapa fakir? Karena dia tinggalkan semua hartanya dari mana? Di Yaman. Demi hijrah kepada Nabi SAW. Singkat cerita ada satu kisah menarik. Udah saking laparnya, karena nanti para ulama menjelaskan, kan hukum asalnya nggak boleh kita minta-minta, betul atau tidak? Ya, dalam rangka menjaga iffah. Tapi ketika ada seorang kondisi betul-betul sudah nggak punya apa-apa, boleh dia minta. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika ada seorang wanita datang membawa 3 anak wanitanya ke rumah Aisyah radhiyallahu taala minta makanan. Dan saat itu Aisyah nggak punya makanan kecuali hanya 1 butir kurma. Bayangkan 1 butir kurma. Kita kan nggak pernah Pak, sampai keadaan di rumah kita nggak punya apa-apa kan? Bayangkan Aisyah radhiyallahu taala pernah 3 bulan berturut-turut nggak ada api yang menyala di rumahnya. Karena nggak ada yang bisa dimasak, cuma minum sama makan kurma. Udah. Kita kan nggak pernah Pak. Nasi ada, lauknya banyak. Kalaupun kita lagi nggak adanya ya kita masih bisa makan mungkin 2 kali atau 3 kali. Lihat keluarga Nabi SAW. Nah, singkat cerita, Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam keadaan kelaparan. Mau minta tapi malu untuk jaga iffah. Cuman caranya apa? Dia nongkrong di tempat di mana di situ para sahabat lewat. Dengan harapan apa? Ketika lewat ditanya, Abu Hurairah, ayo ikut makan ke rumah saya. Harapannya begitu. Duduklah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tiba-tiba lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Wah, dia lihat Abu Bakar nih. Dia tahu Abu Bakar orang yang kaya kan? Ya. Harapannya mudah-mudahan diajak makan gitu kan. Ternyata Abu Bakar lewat cuma nanya,
Ya, cuma mengucapkan salam, nanya, pergi. Gagal. Ya. Datang lagi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dia mikir akan diajak makan juga nih sama Umar. Ternyata lewat juga. Singkat cerita, beberapa sahabat ternyata yang peka siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu bahwasanya Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Kemudian Nabi memerintahkan untuk datang ke rumahnya, diperaslah susu. Ketika susu ini sudah jadi, Nabi gak bilang kepada Abu Hurairah, minum duluan. Padahal yang lagi lapar siapa? Abu Hurairah. Tapi bilang, kata Nabi, panggil kawan-kawan kau dari ahlu suffah. Dia mikir, waduh, saya yang lapar, yang dipanggil kawan-kawan saya. Gak dapat sudah ini. Gitu kan? Tapi lihat bagaimana ketaatan dia kepada Nabi SAW. Kalau kita, saya yang lapar, saya minum dulu sedikit gitu kan. Tapi Abu Hurairah nggak bilang, enggak. Ya sudah. Singkat cerita, Abu Hurairah panggil kawan-kawannya, semua minum dari susu tersebut. Dia tunggu, kok saya belum juga disuruh sama Nabi gitu kan. Ternyata barulah Abu Hurairah terakhir disuruh minum. Sisa Nabi SAW dan Abu Hurairah dari susu tersebut. Maka Abu Hurairah minum sampai kata Abu Hurairah, tidak ada ya sedikit pun dari rongga di dalam perut saya kecuali saya isi semua dengan susu tersebut. Akhirnya dia minum dalam keadaan kenyang. Ini menunjukkan kepada kita, lihat satu pelajaran pentingnya, Abu Hurairah orang miskin, nggak punya harta, secara kedudukan sangat rendah, tapi Allah muliakan karena ilmunya. Bayangkan siapa yang menyangka orang semiskin Abu Hurairah sampai detik ini namanya dibaca terus sama orang. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, bahkan bukan cuma dibaca, didoakan radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan seseorang itu ada pada ilmu. Maka kita niatkan, kita belajar ya agar kita dimuliakan oleh Allah. Kalaupun tidak di dunia, mudah-mudahan kita dimuliakan di mana? Di akhirat. Nah, itu singkat cerita tentang siapa? Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kita tahu Abdullah ibn Umar ibn Khattab ini putra daripada Umar ibn Khattab. Apa yang terkenal pada Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar itu ushtuhira bisyiddati ittibaihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, yang menjadi kelebihan Abdullah ibn Umar itu, Abdullah ibn Umar ibn Khattab adalah salah satu sahabat yang paling semangat ngikutin sunnah Nabi. Saking semangatnya, dia cari riwayat di mana dulu Nabi duduk, di situ dia bakal duduk. Misalkan disebutkan riwayat dulu Nabi pernah duduk misalkan ya di sekitaran Masjid Nabawi, maka dia cari di mana dulu Nabi pernah duduk, di situ dia duduk. Di mana dulu Nabi pernah bersandar, di situ dia akan bersandar. Di mana Nabi pernah jalan kaki, di situ dia jalan kaki. Saking pengen ngikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaan terkenal seorang yang ahlul ibadah, orang yang zuhud. Ya, terkenal ibadahnya siang dan malam, sholat malamnya dan lain sebagainya. Dan dia termasuk orang yang yang tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Nggak mau dia banyak mendapat kekuasaan. Memang orangnya rajin ibadah, orangnya betul-betul sangat sangat mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, di mana Nabi jalan, disitulah dia berjalan. Makanya ma'asyiral muslimin, jujur itulah yang salah satu yang memotivasi saya dahulu selalu minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesempatan belajar di kota Madinah. Kenapa? Saya ingin mengikuti minimal seperti Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Paling tidak ketika saya tinggal di Madinah, saya pernah jalan di mana Nabi dulu pernah jalan. Walaupun saya nggak tahu di mana dulu Nabi pernah jalan, minimal saya pernah duduk di mana dulu Nabi pernah duduk. Dan itu doa yang selalu anak panjatkan. Ini terus terang anak baru sampaikan kepada antum saja. Itu di antara doa yang anak minta, ya Allah. Bahkan anak pernah ingat sekali ketika ini di Ma'had, ya. Anak ingat sekali sore-sore sama bulan puasa persis. Di Ma'had anak duduk dengan satu kawan anak. Waktu itu SMA. Kemudian anak bilang ke beliau, kita habis lulus mau kemana? Kita sepakat, pokoknya kita lulus harus ke Madinah. Anak bilang ke dia, bagaimana kalau kita janji sekarang siapa yang bakal nanti duduk di Masjid Nabawi, anak atau antum? Berarti dari mulai hari ini kita ikhtiar, perbanyak doa sama Allah, siapa yang Allah takdirkan di Masjid Nabawi, iman antum atau anak atau kita dua-duanya. Kata dia sepakat. Ternyata alhamdulillah anak yang Allah takdirkan, beliau enggak. Tapi alhamdulillah beliau juga beberapa kali sempat umrah dan bisa tinggal di sana. Dan terus terang, salah satu anak terinspirasi dengan Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Anak ingin tinggal di kota Madinah, minimal saya pernah sholat di mana dulu Nabi pernah sholat. Saya pernah duduk di mana dulu Nabi pernah duduk. Walaupun saya nggak tahu di mana duduknya, kan begitu. Atau paling tidak ketika kita berada di Masjid Nabawi, paling tidak Nabi pernah di situ. Disitulah Nabi dulu pernah ngajarkan para sahabatnya. Maka ma'asyiral muslimin, satu doa yang mungkin harus antum minta juga sama Allah.
Kalaupun kita nggak bisa tinggal di sana, kita minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan kepada kami, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa mengunjungi kota Makkah dan Madinah. Minta sama Allah, dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Maka minta kepada Allah agar kita bisa datang ke kota Makkah dan kota Madinah, tempat di mana dulu wahyu diturunkan, tempat di mana dulu Nabi SAW berdakwah. Nah, ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi Abdullah ibn Umar ibn Khattab ini salah satu sahabat yang semangat sekali. Ya, walaupun nanti diingkari oleh sebagian para ulama terlalu berlebihan. Karena kita nggak ada juga harus nyari dulu di mana tapak kaki Nabi jalan, nggak harus sebetulnya. Ya, namun ini menunjukkan apa? Semangatnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut yang ketiga, Anas ibn Malik radhiyallahu taalaan. Kita sudah jelaskan kemarin. Di antara kelebihannya bahwasanya Anas ibn Malik radhiyallahu taalaan pernah didoakan oleh Nabi agar dibanyakkan hartanya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan anak keturunannya, dan tiga-tiganya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya kemarin berapa? 80 orang lebih. Umurnya berapa? Hampir lebih dari 100 tahun. Dan termasuk sahabat yang kaya raya. Nah, menariknya Anas ibn Malik radhiyallahu taalaan ini adalah putri Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu kisah Ummu Sulaim juga sangat luar biasa. Nah, Ummu Sulaim ini pintar. Dia ingin anaknya itu dekat sama Nabi. Makanya di umur 10 tahun dia bawa sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, hada gulamun yakhdimuk." Ya Rasulullah, ini anakku siapa? Anas bin Malik, aku bawa kepada engkau, jadikan dia pembantu engkau. Pinter, ibunya pinter. Kenapa dia jadikan pembantu? Supaya anaknya itu kemana-mana sama Nabi, melayani Nabi dan dapat ilmu dari Nabi. Dan ternyata dapat berkahnya. Ya, Anas bin Malik menjadi orang yang paling banyak lewatkan dari hadis karena dekat dengan Nabi, jadi sahabat yang apa? Dipanjangkan umurnya, panjang rezekinya, dan banyak anak keturunannya. Jadi ketika masih kecil umur 10 tahun dibawa. Berarti antum lihat, ketika 10 tahun ya, dia kan bertemu Nabi cuma 10 tahun. Berarti sebetulnya hidup dengan Nabi sangat sebentar. Tapi kenapa dihitung sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Karena setelah Nabi meninggal banyak sahabat yang ambil riwayat dari siapa? Anas ibn Malik. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sudah pernah jelaskan di majelis ini. Di antara alasan kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dan di antara hikmahnya karena Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi di usia yang belia. Makanya sekali lagi kalau ada orang menuduh Nabi itu sukanya nikah sama anak kecil, bayangkan umur 9 tahun Nabi sudah nikah dengan Aisyah. Nikahi di umur 6 tahun, umur 9 tahun berumah tangga dengan Nabi, sehingga orang-orang yang benci kepada Islam mengatakan Nabi itu sukanya sama anak kecil. Padahal ikhwatul Islam, dari seluruh istri Nabi hanya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dinikahi, satu dalam keadaan perawan, satu di usia yang masih kecil. Semuanya dalam keadaan janda dan sudah tua. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf, beberapa orang sampai menuduh, naudzubillah, dengan tuduhan yang keji kepada Nabi itu pedofil. Suka kepada anak kecil, subhanallah. Padahal kita tahu umur 9 tahun zaman dulu tidak seperti umur 9 tahun zaman sekarang. Dan di antara hikmah paling besarnya bahwasanya pernikahan Nabi dengan Aisyah itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan Nabi sendiri. Wahyu dari Allah. Dan ternyata di antara hikmahnya Nabi menikahi Aisyah di umur yang belia. Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kenapa? Karena anak kecil dengan orang sudah dewasa lebih kuat hafalan yang mana? Anak kecil. Ya. Semua istri Nabi dalam keadaan sudah tua dinikahinya, dan tidak ada dinikahi dalam keadaan perawan kecuali Aisyah. Dan di antara hikmahnya Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi 2210 hadis. Karena Aisyah itu cerdas, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama sepakat mana yang terbaik antara Khadijah dengan Aisyah? Siapa yang terbaik? Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Nabi menjawab siapa? Aisyah. Kemudian ditanya lagi, minar rijal, dari kalangan laki-laki? Abuha, bapaknya. Apakah dengan dalil ini menunjukkan Khadijah lebih baik daripada Aisyah? Maka kata para ulama, menggabungkan dua riwayat ini, kata para ulama, dua-duanya memiliki keutamaan. Kalau dibandingkan dari seluruh istri Nabi, yang terbaik adalah Khadijah dengan Aisyah. Hanya saja perannya beda. Khadijah menjadi istri Nabi yang paling terbaik dari sisi dia berjuang di awal perjuangan dakwah Nabi. Makanya Nabi tidak menikah
semasa hidupnya Khadijah dan tidak menikah dengan wanita manapun kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, karena Khadijah di awal yang ikut berjuang dengan Nabi. Hartanya, tenaganya, pemikirannya. Barulah setelah itu Aisyah. Aisyah kenapa dicintai oleh Nabi? Dengan banyak keutamaan sampai disebutkan 10 keutamaan. Anda tuliskan dalam satu buku yang Anda tulis, ya, mudah-mudahan dalam tahap akhir untuk finishing dengan judul subhanallah Pak, belajar dari Bunda Aisyah, pokoknya kisah tentang fitnah yang pernah dialami oleh Aisyah, bahwasanya Aisyah pernah dituduh berselingkuh, berzina dengan sahabat bernama Sofwan ibn Mu'attal. Judulnya Dari Ibunda Aisyah Kita Belajar. Di situ Anda sebutkan biografi Ibunda Aisyah secara lengkap dan juga keutamaannya. Sampai Aisyah mengatakan ada 10 keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Dia banggakan di hadapan Nabi SAW, istri-istri yang lain tidak memiliki keutamaan seperti keutamaanku. Di antaranya, secara singkat, tidak ada wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan kecuali diriku, kata Aisyah. Ini dibanggakan sama Aisyah. Yang lain semua janda. Kata Aisyah, cuman aku yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan. Kemudian kata Aisyah, tidaklah Allah menurunkan wahyu dalam keadaan aku berselimut dengan Nabi SAW kecuali hanya diriku. Jadi gak ada istri-istri Nabi yang sedang berselimut berdua dengan Nabi kemudian diturunkan wahyu. Tapi Aisyah sedang tidur berselimutkan dengan Nabi, Allah turunkan wahyu. Ini juga dibanggakan oleh Aisyah, tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain. Yang ketiga kata Aisyah, tidaklah Nabi meninggal kecuali di pangkuanku. Dan bercampur air liurku dengan air liur Nabi SAW. Kenapa? Karena sebelum Nabi wafat, ya, Nabi SAW lihat Abdurrahman sedang bersiwak, gitu kan? Maka Nabi memberikan isyarat kepada Aisyah untuk minta juga disiwaki. Maka diambil siwaknya Abdurrahman, kemudian digigiti oleh Aisyah, dilembutkan, kemudian diberikan kepada siapa? Nabi SAW. Dan Nabi SAW meninggal di pangkuannya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang dibanggakan juga oleh Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW meninggal di rumahku. Karena Nabi meninggal di rumahnya dan dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga dibanggakan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan tidaklah Nabi SAW mandi dalam satu bejana bersama Rasul SAW kecuali diriku. Itu juga dibanggakan oleh Aisyah. Ya, dan hal-hal yang lain yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Aisyah. Dan di antara keutamaan Aisyah sepakat para ulama, bahkan saya lupa perkataan salah satu tabi'in yang mengatakan tidak ada manusia yang lebih cerdas, tidak ada wanita yang lebih cerdas di muka bumi ini daripada Aisyah. Sepakat para ulama wanita yang paling cerdas adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai setelah Nabi meninggal, tidaklah para sahabat bertanya tentang urusan agama kecuali datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak sekali menarik daripada kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang coba Anda tulis dalam satu buku yang mudah-mudahan segera selesai insyaallah taala. Kemudian Abdullah ibn Abbas, kita juga semua paham tentang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas diberikan gelar Habrul Ummah, ulamanya umat ini. Dan kalau antum melihat dari 7 orang ini rata-rata memang mereka itu sahabat-sahabat yang memang dulunya masih kecil ketemu sama Nabi. Makanya umurnya panjang kan? Sehingga potensi diambil riwayatnya itu sangat besar. Beda dengan sahabat senior, mereka keburu meninggal, mereka keburu sibuk dengan urusan yang lain. Tapi mereka ini, Anas ibn Malik masih kecil ketemu sama Nabi. Abu Hurairah juga sama. Walaupun mungkin tidak sekecil Abdullah ibn Abbas dan siapa tadi? Nah, termasuk Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar juga masih kecil dulu ketika ketemu Nabi. Anas ibn Malik masih umur 10 tahun, Aisyah umur 9 tahun. Gitu kan? Memang rata-rata waktu itu mereka masih pada kecil. Tapi lihat, menunjukkan kepada kita bahwa anak kecil itu hafalannya lebih kuat. Sehingga apa mereka dapat hafalan dari Nabi, riwayatkan dan diambil riwayatnya dari Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu taala kita tahu disebut dengan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Makanya kita hampir tidak kekurangan nama Abdullah ibn Abbas di dalam kitab-kitab tafsir. Hampir sering kita dapatkan qala Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Kenapa? Karena berkat doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Kemudian Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu juga seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau disebut dengan mufti Madinah.
mufti Madinah. Artinya ilmunya sangat luas. Ya. Dan beliau terkenal dengan kealiman dan kezuhudannya. Dan yang terakhir, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an terkenal dengan seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga disebut fuqahaul Madinah. Ahli fikihnya kota Madinah. Ahli fikihnya kota Madinah. Dan lihat, dia masih kecil. Bahkan perang pertama yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu perang Khandaq. Berarti dia nggak ikut perang apa? Badar nggak ikut, Uhud nggak ikut. Disebutkan oleh para ulama, kenapa dia nggak ikut perang Uhud? Karena pas ketika perang Uhud dia umurnya belum masuk usia balik. Belum masuk usia balik. Makanya perang pertama yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah perang Khandaq. Maka di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Maka di sinilah pentingnya kenapa anak harus bacakan biografinya. Berarti kita ambil sebuah kesimpulan bahwa hampir semua dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka adalah yang waktu itu usianya masih belia ketika ketemu dengan Nabi. Makanya umurnya panjang. Karena umurnya panjang, dia ingat hadis-hadis Nabi, diambil riwayatnya oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya antum lihat di sini, wala yalzam min kathratit tahdis an haula an yakunu aktsara akhdan min ghairihim anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti lebih banyak menerima hadis dari Nabi. Karena bisa jadi Abu Bakar lebih banyak menerima hadis, Utsman lebih banyak menerima hadis. Kemudian siapa lagi? Ali lebih banyak menerima hadis. Thalha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, itu sahabat-sahabat senior kan? Mereka sudah lebih lama tinggal sama Nabi di kota Mekah. 13 tahun minimal mereka tinggal bersama Nabi. Harusnya lebih banyak riwayatnya. Tapi mereka mungkin tidak meriwayatkan hadis atau tidak diambil hadisnya karena bisa jadi dengan beberapa sebab. Sebab pertama adalah taqaddam mautihi. Mereka lebih dulu meninggal. Seperti Hamzah. Hamzah paman Nabi lebih awal masuk Islam. Bisa jadi lebih banyak jumlah kalau kita hitung per hadis, bisa jadi Hamzah lebih banyak hadisnya. Gitu kan? Tapi Hamzah lebih dulu meninggal di perang Uhud. Kemudian au insyighalahu bima huwa aham, atau ada sahabat yang lebih banyak sebetulnya nerima hadis dari Nabi tapi karena disibukkan dengan perkara yang lain seperti Utsman. Atau dua-duanya sudah meninggal duluan atau dulunya ketika masa hidup disibukkan dengan perkara yang lain. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai di sini? Ya, mohon maaf karena terlalu lama di sini karena memang tujuannya untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa ada sahabat-sahabat yang memang mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dan kisah-kisah mereka itu sangat luar biasa. Oleh karenanya saya menyarankan untuk membaca banyak biografi mereka. Misalkan kitab Al-Isobah yang berbicara tentang biografi para sahabat, baca buku mereka. Itu luar biasa. Ya, kalau kita baca perjuangan para sahabat itu, karena kalau pakai logika nggak masuk akal mereka itu. Orang-orang yang masya Allah, kokoh imannya, luar biasa. Bahkan di antara mereka kadang ada yang umur keislamannya itu nggak lama, tapi berkualitas. Contoh misalkan Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ketemu Nabi nggak lama, meninggal di perang Uhud. Tapi ilmunya luar biasa sampai diutus sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Mus'ab itu diutus duluan ke kota Madinah untuk mengajarkan manusia apa? Tentang Al-Qur'an. Makanya luar biasa Bapak-bapak, saya menyarankan baca buku tentang biografi sahabat. Banyak kok sekarang sudah diterjemahkan. Maksud saya kan begini, kita harus ada sebuah keinginan untuk mengenal para sahabat. Dan jujur Pak, kalau kita baca sejarah mereka itu selalu menguatkan kita. Ketika kita malas, baca lagi mereka, Masya Allah. Ya, maksud anak, mereka itu contoh orang-orang yang Allah sudah kasih rekomendasi radhiyallahu anhum wa radu'an. Masa kita nggak mau ngikutin mereka kan gitu kan? Mereka tuh contoh orang-orang sukses baik dunia ataupun akhirat. Maka harusnya mereka yang kita jadikan teladan. Maka baca buku-buku mereka. Baca tentang sahabat Al-Asyarah Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baca kisah sahabat-sahabat senior. Baca para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Auf, ya, Jabir ibn Abdullah, Thalha ibn Ubaidillah dan lain sebagainya. Ini insyaallah sangat bermanfaat. Antum beli bukunya banyak. Ya, buku tentang sahabat. Ya, banyak sekali. Atau misalkan kalau mau
Mulai dari yang ringkas dulu, buku tentang Khulafaur Rasyidin. Berarti cuma 4 dibahas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan itu menarik, sangat menarik. Mungkin di tengah waktu kesibukan antum ada waktu kosong baca tentang mereka. Dan itu sangat bermanfaat. Baik, satu lagi pembahasan ya, kita selesaikan. Terkait dengan mukhadram. Siapa itu mukhadram? Mukhadram itu mudahnya, supaya antum gak lupa. Kalau ingat kata mukhadram, ingat Najasyi. Ingat siapa? Najasyi. Berarti apa? Beriman kepada Nabi, tapi nggak ketemu sama Nabi, itu namanya mukhadram. Jadi kalau anak tanya siapa itu mukhadram, mukhadram itu yang beriman sama Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Makanya kalau dengar kata mukhadram, ingat siapa? Najasyi. Itu mudahnya. Nah, tinggal nanti para ulama mengatakan status mukhadram ini apa? Sahabat bukan? Kalau kita tanya dia sahabat atau bukan? Jelas bukan. Karena Najasyi tidak dianggap sahabat. Sepakat? Dia tabi'in atau bukan? Dia tabi'in atau bukan? Bisa jadi tabi'in. Atau bisa jadi juga nggak tabi'in. Bisa jadi dia ketemu sahabat, bisa jadi nggak ketemu sahabat ya. Makanya antum lihat definisinya, ikhfa. Al-mukhadram al-ta'rifu bab hukm hadis. المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين وقيل بل هم من كبار التابعين وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا فمنهم الأحنف بن قيس الأسود بن يزيد سعد بن إياس عبد الله بن عكيم عمرو بن ميمون أبو مسلم الخولاني النجاشي ملك الحبشة وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعين فهو منقطع وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعين من الخلاف. Baik. Jadi sekali lagi mudahnya memahami mukhadram di sini dikatakan man amana bin nabi. Mukhadram itu orang-orang yang beriman kepada Nabi pada saat Nabi SAW hidup, walam yajtami bihi, tetapi mereka tidak sempat ketemu dengan Nabi. Artinya mereka hidup sezaman dengan Nabi, tapi nggak sempat ketemu dan melihat Nabi. Ya, ini namanya mukhadram. Makanya sekali lagi kalau ingat kata mukhadram, ingat kata siapa? Najasyi. Wal mukhadramuna tabaqatun mustaqillatun bainas sahabati wat tabi'in. Maka para ulama mengatakan mukhadram itu sebetulnya kalau kita dibilang sahabat enggak, dibilang tabi'in enggak, di tengah-tengah. Gitu loh. Sahabat bukan, dibilang tabi'in juga bukan. Maka posisinya di mana? Di tengah-tengah. Makanya sebagian mengatakan balhum min kibari tabi'in. Kalau begitu karena dia posisinya di tengah, maka anggap saja mukhadram ini adalah kibaru tabi'in, seniornya tabi'in. Karena kedudukannya antara sahabat dengan tabi'in, berarti seniornya tabi'in. Jelas? Itu namanya siapa? Mukhadram. Berapa jumlah mereka? Sebagian para ulama mengatakan jumlahnya ada 40 orang. Yang kategori mukhadram ada 40 orang. Di antaranya, nah ini kisi-kisi, bisa jadi keluar di ujian. Misalkan anak sebut Abdullah ibn Ukaim. Apa statusnya? Sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Atau mukhadram. Maka statusnya apa? Mukhadram. Siapa saja contohnya mukhadram? Ahnaf ibn Qais, Aswad ibn Yazid, Sa'ad ibn Iyas, Abdullah ibn Ukaim, Amr ibn Maimun, Abu Muslim al-Khawlani. Yang paling muda siapa? Najasyi. Baik. Nah, yang Ustaz bagaimana statusnya? Misalkan tadi, anggaplah Amr ibn Maimun meriwayatkan hadis. Statusnya seperti apa? Mauquf enggak? Sekarang nih, misalkan Amr ibn Maimun meriwayatkan sebuah hadis, disandarkan kepada Amr ibn Maimun. Dia mauquf atau tidak? Harusnya itu langsung bisa jawab. Amr ibn Maimun meriwayatkan hadis disandarkan kepada dirinya, mauquf atau tidak? Kenapa tidak? Karena bukan sahabat, kan sepakat kita tadi. Mukhadram itu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Berarti ketika misalkan Amr ibn Maimun meriwayatkan sebuah hadis dan dia sandarkan kepada dirinya,
Apakah dikatakan mauquf? Tidak, karena dia mukhadram. Apakah ditarik hadisnya naik jadi marfu hukman? Apalagi sahabat aja belum tentu, apalagi ini statusnya kibarut tabi'in. Makanya kata para ulama, biasanya ketika mereka meriwayatkan hadis, itu hadisnya hukum asalnya munqati'. Munqati' itu kita sudah jelaskan. Diterima atau tidak? Tidak terima, kecuali mereka itu statusnya adalah mursal, dan sudah kita jelaskan di tahun yang lalu. Mursal itu ada dua, ada namanya mursal sahabat, ada mursal tabi'i. Kalau mursal sahabat dan mursal tabi'i maka ini diterima. Masih ingat? Udah lupa Ustaz. Sudah setahun yang lalu. Ini nggak perlu kita jelaskan lagi, ya. Jadi hukum asalnya kalau mukhadram meriwayatkan hadis, ya, itu statusnya sama seperti mursal tabi'i. Dan mursal tabi'i itu masih boleh diterima. Masih boleh diterima dengan persyaratan yang sudah pernah kita jelaskan. Baik, yang terakhir tabi'i. Nah. Iqra. التابع من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. الباء والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. والكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وإكرمة وقتادة والشافعي والزهري والرضا وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. Baik, yang terakhir ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, tabi'in. Siapa itu tabi'in? Maka mudah. Tabi'in itu adalah manijtama bis sahabi, mereka yang berkumpul bertemu dengan sahabat, mukminan bin nabi, beriman kepada nabi, wa mata ala dzalik. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan nabi, beriman dengan nabi, meninggal dalam Islam. Gitu kan? Kemudian tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in jumlahnya banyak, ya. Tidak bisa saking banyak jumlahnya, maka tidak disebutkan di sini berapa jumlah mereka. Namun mereka ada 3 tingkatan. Mudahnya seperti ini. Ada namanya tabi'in kubro, wusto, sugro. Besar, tengah, kecil. Siapa yang disebut dengan tabi'in kubro? Yaitu mangkana aktsaru riwayatihim anis sahabah. Disebut tabi'in yang kubro, yang senior, ketika tabi'in ini banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Jadi tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat kategorinya sebagai sahabat tabi'in kubro. Seperti Sa'id ibn Musayyib. Boleh dibaca 2, Sa'id ibn Musayyib atau Sa'id ibn Musayyab. Dua-duanya betul. Ada Urwah ibn Zubair dan Alqamah ibn Qais. Ini yang senior-senior. Kenapa? Sa'id ibn Musayyab nanti banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Makanya nanti akan kita jelaskan ketika bahas isnad, ada di antara mereka yang ashahul asanid. Jadi ashahul asanid itu isnad yang paling sahih. Kalau sudah ada nama-nama mereka, wah ini sahih udah. Atau apa kuat secara sanad. Nanti akan kita jelaskan besok insyaallah taala. Jadi tabi'in itu ada berapa? 3. Tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat disebut tabi'in kubro. Yang kedua sugro, man kana aktsaru riwayatihim anit tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in juga. Dan mereka banyak meriwayatkan, maka disebut sugro. Dan mereka walam yaltaqau illa bil adadil qalili minas sahabah. Yang sugro ini sedikit ketemu dengan sahabat. Lebih banyaknya ketemu dengan tabi'in. Banyak meriwayatkannya sesama tabi'in.
tapi meriwayatkan hadis dari sahabat itu jumlahnya sedikit. Seperti Ibrahim An-Nakhai, Abi Zinad, Yahya ibn Sa'id dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah al-wusta. Al-wusta itu man kathurat riwayatuhum anis sahabat wa an kibari tabi'in. Jadi pertengahan itu yang banyak meriwayatkan hadis dari siapa? Sahabat dan juga kibar tabi'in. Saya ulang ringkasnya, sahabat itu tabi'in itu ada berapa tingkatan? 3. 1 kubro. Kubro itu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Sugro hanya dari tabi'in, sedikit dari sahabat. Wusto banyak dari sahabat dan juga dari kibaru tabi'in. Bisa dipahami? Jelas insyaallah? Cukup insyaallah? Cukup ya. Insyaallah besok baru kita masuk kepada isnad. Dan setiap hari kita akan merujaah. Ulang lagi apa itu marfu', apa itu syarat marfu', apa itu marfu' sharih, apa itu marfu' hukman, apa syarat yang 7. Kemudian masuk ke definisi sahabat. Siapa itu sahabat, apa definisinya, siapa yang paling masuk kepada yang termasuk sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, siapa itu tabi'in dan lain sebagainya, siapa itu mukhadram, sehingga insyaallah itu akan lebih menguatkan pemahaman kita insyaallah taala. Nah, Waraqah ibn namanya paman daripada Khadijah, Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal. Baik. Nah, ini menarik pertanyaannya. Ustaz, Waraqah ibn Naufal ini masuk kepada yang mana? Masuk kepada yang mana? Baik. Waraqah bertemu dengan Nabi? Bertemu. Bahkan dia yang mengabarkan tentang wahyu, bahwa yang datang kepada Nabi SAW siapa? Jibril alaihissalam. Baik. Kemudian Waraqah meninggal dalam keadaan Islam? Waraqah meninggal dalam keadaan Islam? Hah? Waraqah meninggal dalam keadaan agama yang dianut sebelumnya, tetapi agama yang hanif, yaitu agama yang sebelumnya, agama Nasrani, ya, dalam agama tauhid. Nah, makanya di sinilah nanti terjadi khilaf di antara kalangan para ulama. Ya, apakah Waraqah ibn Naufal dikatakan statusnya sebagai sahabi? Kalau kita lihat dari sisi definisi, dia ketemu Nabi, ketemu. Dia melihat Nabi, dia melihat. Betul? Dia beriman kepada Nabi. Secara tidak langsung dia beriman. Secara tidak langsung dia beriman. Bahkan dia membenarkan dan dia yang mengingatkan kepada Nabi bahwasannya kalau sekiranya umurku panjang maka aku akan membela engkau. Ya. Dan dia termasuk seorang Nasara yang memang masih murni kenasaraannya, tidak belum berubah. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa dia sahabat berdasarkan definisi tadi. Karena satu, ketemu Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga apa? Meninggal dalam keadaan dia beriman dan dia mengakui bahwa sebenarnya Nabi SAW adalah Nabi yang mendapatkan wahyu. Kalau sekiranya aku masih hidup maka aku akan membelamu karena engkau nanti akan dimusuhikan begitu. Namun sebagian para ulama lagi mengatakan, bagi mereka yang mengatakan statusnya daripada Waraqah, apakah dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi atau tidak? Kan gitu kan status terakhirnya. Kalau dia dikatakan beriman maka dia sahabat, atau dia memang meninggal dalam keadaan agama Nasrani, tapi Nasrani yang benar. Di situ saja khilafnya. Ada yang mengatakan termasuk sahabat, ada yang mengatakan bagi mereka yang menghukumi ia meninggalnya bukan dalam keadaan Islam, artinya beriman dengan agama sebelumnya, ya, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat. Hanya seputar itu khilaf di antara para ulama. Wallahu taala a'lam. Jelas insyaallah? Apa anak kecepatan enggak jelasinnya? Antum kalau anak kecepatan bilang, "Ustaz, kecepatan." Karena memang anak-anak ke bawah ini biasanya. Kalau lagi jelasin kecepatan kan. Makanya Ustaz di situ kadang kecepatan jelasinnya. Tapi mudah-mudahan paham. Paham insyaallah? Jelas insyaallah ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan dengan isnad. Apa itu isnad? Ya, setelah isnad nanti baru kita bahas musalsal, kemudian baru tahammul hadis. Yang ini penting nanti. Gimana sih orang riwayatin hadis, gimana orang mendengar hadis dan lain sebagainya. Oh, nah, silakan Bu. Tadi menyampaikan materinya terlalu cepat Ustaz. Oh, baik. Jadi kadang-kadang bingung. Siap. Masya Allah. Memang kadang kalau ibu-ibu harus pelan-pelan Bu ya. Nanti ketika saya kecepatan langsung aja tegur pakai mic. Ustaz, afwan kecepatan gitu. Ya.
Nah, ditegur aja langsung. Karena kalau di ikhwan ini kayaknya oke-oke aja ini, insyaallah. Ya, karena mungkin karena bertatapan langsung gitu kan, dia bingung gitu kan. Baik, insyaallah. Pokoknya kalau anak kecepatan bilang, karena sekali lagi mustalah hadis ini memang harus pelan-pelan banget sebetulnya. Cuma karena kita cuma 10 hari, sekali lagi seharusnya buku ini dipelajari setahun, kita belajar 10 hari, masya Allah. Ya, makanya kan agak ngebut sedikit. Tapi insya Allah minimal kita sudah pernah belajar, kita paham. Jadi sekali lagi kalau anak kecepatan tolong ingatkan, Ustaz apa kecepatan? Ulang lagi Ustaz apa tadi? Sampaikan seperti itu. Ya, karena anak nggak mau duduk lama-lama tapi nggak paham. Minimal, pernah tahu tadi. Mukhadram. Pokoknya kalau saya ingat mukhadram berarti ingat siapa? Najasyi. Gitu kan? Nah, itu enak. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.